Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar ngamuk dan memberi peringatan keras kepada Kementerian Pertahanan soal pembelian alat utama sistem persenjataan bekas. Dia melarang pembelian pesawat atau helikopter bekas berusia tua. Tak benarkan 1 inci pun, laut atau darat. Jadi diceroboh oleh siapa dan dituntut oleh siapa. Ambalat panas. Malaysia tebar isu perang, Indonesia tunjukkan keunggulan di semua matra. Nah ini jadi pembuangan besi rosok. Kok bisa Min ya? Jadi Malaysia ini akan menerima kapal penjaga pantai kedua ya. Program 7 juta US dollar ya. Di bawah pendanaan militer asing dari Amerika Serikat, yakni hibah kapal yang dibuat tahun 68. Guys, peta perpolitikan internasional antara Indonesia dan juga Malaysia ini memang sedang panas-panasnya. Apalagi terkait blok Ambalat yang memang saat ini diperbincangkan, bahkan diperebutkan oleh kedua negara. Yang menarik teman-teman, sebelumnya ya ini PM Anwar Ibrahim ngegas duluan. Bahkan berani mengatakan kita siap berperang dengan Indonesia. Nah, tapi teman-teman, setelah itu dikerahkan kapal perang Malaysia, ternyata mohon maaf kapal perangnya kecil-kecil. Tidak sebanding dengan kapal perang Indonesia yang jumlahnya juga lebih superior. Menurut data dari Global Power teman-teman, ini ya, Indonesia itu memiliki 331 kapal perang, sedangkan Malaysia hanya memiliki 100, bahkan kurang. Jadi sudah dipastikan kalau misalnya terjadi perang terbuka di laut, yang lebih superior adalah Indonesia. Nah, dan hal ini langsung ditertawakan oleh dunia karena negara yang ngegas duluan, bahkan petantang-petenteng nantangin Indonesia, kami siap berperang. Hanya ada 2 opsi untuk Indonesia, berunding dengan kami atau ya berperang. Tapi nggak ngaca dengan kekuatan militernya. Anda ingin melawan sebuah negara damai yang mempunyai kekuatan yang 3 kali lebih besar daripada Anda, yaitu sama saja seperti bunuh diri. Dan lucunya, tambah lucunya teman-teman, ini parlemen Malaysia itu terbagi 2. Ada yang setuju untuk melakukan serangan, ada juga yang ketakutan. Nah, yang ketakutan itu orang-orang yang berpikir sangat logis, menggunakan logika. Kalau kita menyerang Indonesia itu sama saja bunuh diri. Kalau kita menyerang duluan, ya kita nanti bisa saja dikuasai oleh Indonesia. Negara Malaysia nanti bisa saja diambil alih oleh Indonesia, kan itu tidak menutup kemungkinan. Jadi ini parlemen saat ini, parlemen Malaysia sedang ribut-ributnya nih soal Ambalat. Ada yang setuju itu dikuasai Indonesia, ada yang nggak setuju dan mau merebut Ambalat dengan kekuatan militer. Hari ini kita bakal tengok dulu teman-teman ya. Ini ya kapal imut-imut dari negara tetangga kita yang berani menantang TNI AL, menantang Indonesia. Kita simak informasi selengkapnya. Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar ngamuk dan memberi peringatan keras kepada Kementerian Pertahanan soal pembelian alat utama sistem persenjataan bekas. Dia melarang pembelian pesawat atau helikopter bekas berusia tua karena mempertaruhkan nyawa pilot dan kru dengan menyebutnya sebagai peti mati terbang. Sultan Ibrahim menegaskan, Malaysia tidak boleh mengulangi kesalahan di masa lalu dalam pengadaan alutsista. Pengalaman membeli pesawat Skyhawk bekas harus menjadi pelajaran, karena pesawat-pesawat tersebut tidak bisa digunakan sepenuhnya. Jangan ulangi kesalahan masa lalu, seperti saat kita membeli Skyhawk bekas. Apakah kita ingin menempatkan pilot-pilot kita di peti mati terbang? Pikirkanlah, katanya seperti dikutip dari E-News. Tak benarkan 1 inci pun, laut atau darat. Jadi diceroboh oleh siapa dan dituntut oleh siapa. Ambalat panas. Malaysia tebar isu perang, Indonesia tunjukkan keunggulan di semua matra. Gejolak panas dingin soal Ambalat yang dihembuskan parlemen Malaysia membuat kondisi pertemuan PM Anwar dan Presiden Prabowo Subianto berlangsung serius. Meskipun kedua pemimpin ASEAN ini sepakat menyelesaikan lewat jalur diplomasi, tetapi kedua negara diam-diam telah memobilisasi peralatan tempur masing-masing ke wilayah konflik yang membuat situasi semakin panas. PM Anwar bahkan sempat mengeluarkan pernyataan sensitif. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang?
Jika tidak mau, harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Maka, PM Anwar pilih damai. Namun, warganet dari Indonesia geram dengan pernyataan Perdana Menteri Malaysia tersebut. Menhan RI buka suara soal ambalat. Kita tak perlu bertetangga dengan konflik. Menteri Pertahanan, Menhan Syafri Jamsuedin, angkat bicara soal kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah ambalat. Pada dasarnya, pemerintah menghindari hal-hal yang menyangkut konflik terkait pengelolaan ambalat. Syafri menjelaskan, Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga dan tidak ingin bertetangga dengan penuh konflik. Maka dari itu, kedua negara sepakat memutuskan pengelolaan ambalat dilakukan bersama-sama. Ambalat itu kita hindari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita bertetangga dengan rukun. Penempatan rudal balistik Khan di Kalimantan disorot media asing dan menyebutnya sebagai lokasi strategis. Indonesia telah resmi mengoperasikan sistem rudal balistik Khan yang dibuat oleh Turki. Kepemilikan Indonesia ini membuatnya menjadi negara pertama di kawasan tersebut yang memiliki senjata tersebut. Menurut Army Recognition, pada 5 Agustus 2025, dalam artikel berjudul, Indonesia memperoleh kemampuan serangan taktis untuk pertama kalinya dengan kedatangan sistem balistik Khan Turki. Kedatangan sistem rudal balistik Khan di Indonesia menandai perkembangan penting dalam postur pencegahan strategis negara ini. Hari ini justru merana menghadapi infiltrasi kapal Cina yang semakin berani masuk ke wilayah mereka. Tentara Malaysia seolah tak berdaya menghadapi kapal modern dengan armada tua yang semakin rongsok. Puncaknya, usulan di parlemen untuk menggunakan kapal rusak sebagai scarecrow atau orang-orang sawah di lautan demi mengelabui lawan benar-benar mencoreng martabat militer mereka. Tak hanya itu, cara Indonesia menghadapi Cina pun menjadi percontohan bagi mereka. Sedia maklum kehadiran kapal pengawal pantai China Coast Guard atau CCG di Laut Cina Selatan telah berlarutan sejak tahun 2013. Sehubungan dengan itu, Angkatan Tentera Malaysia telah ditugaskan untuk melaksanakan operasi maritim secara berterusan 24 jam sehari, 7 hari seminggu bagi memantau pergerakan kapal pengawal pantai China serta vessel nelayan asing daripada China. Dan operasi ini turut disokong oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Pendekatan diplomasi pertahanan kekal menjadi keutamaan Kementerian Pertahanan dalam mendepani cabaran Laut Cina Selatan. Sikit saya habiskan. Terima kasih di atas jawapan yang manis. Tapi peristiwa yang berlaku di sana tak manis, Yang Hormat. Kapal pengawal Cina yang besarnya 2 kali kapal TLDM berada di sana. Dan dia terus berada di sana. Jadi saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah kehadiran mereka ini merupakan tuntutan bertindih atau pencerobohan? Kalau bertindih, kita boleh gunakan nota diplomatik. Tapi pencerobohan, kita ambil tindakan cara pencerobohan. Dalam arena antarabangsa, kalau pencerobohan berlaku, dia tak boleh menggunakan senjata. Dia boleh menggunakan pancutan air. Mereka ini pernah berkali-kali pergi ke Indonesia, dan Indonesia kejar mereka dengan menggunakan pancutan air. Kenapa kita tidak ambil pendekatan demikian kepada pencerobohan? Nombor 1. Nombor 2, Yang Mohd sedia maklum, laporan telah kita terima bahawa nelayan-nelayan kita daripada Bintulu yang pergi ke sana dihalau balik. Dia itu bukan kawasan Malaysia. Jadi apakah tindakan kerajaan tentang perkara ini? Oleh kerana ini pencerobohan, apakah kerajaan ingin bertindak dengan lebih tegas, iaitu dengan menggunakan pancutan air supaya mereka tidak berada di sana? Mereka hadir pada 2013, Yang Mohd, di zaman moden. Nak tuntut apa? Mereka datang dulu cuma nak bagi tahu di sana ada sebuah kapal zaman dahulu, kapal Cheng Ho tenggelam di situ, mereka nak ambil kapal. Takkan sampai 12 tahun nak ambil kapal sampai sekarang tak jumpa, sebagai contoh. Dan kita dapat maklumat ni bukan daripada tentera, kita dapat maklumat daripada seorang penyelam Australia yang maklumkan kehadiran kapal. Barulah tindakan diambil seperti yang berlaku sejak 2013. 2013 saya menteri yang menjaga MKN masa itu. Jadi saya ingin bertanya, apakah tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan, iaitu menganggap bahawa mereka ini penceroboh
Dengan itu gunakan panjutan air. Sebab tu bila kita bagi jawapan saya nampak cantik, macam kata manis, tapi hakikatnya tidak. Betul. Saya rasa pencerobohan ni dah berlaku banyak kali dan setiap kali kita hanya boleh mampu hantar nota bantahan saja. Jadi cuma persoalan saya ialah ada tak usaha-usaha lain supaya pencerobohan ni jangan berlaku? Sebab saya tahu kapal kita semua uzur, tak mampu nak kejar, tak mampu nak berlawan. Kita pun tak mahu ada keganasan, kita lebih pada diplomasi. Tapi masalahnya nota diplomasi kita tu macam tidak diendah. Terima kasih. Kita tahu bahawa Laut Cina Selatan bukanlah isu baru bagi kita. Tadi pun yang Muhammad Arau sebut, dia di MKN itu semenjak 2013 itu. Tapi kita tahu bahawa antara cabaran kita adalah bagaimana kita mahu menyelesaikan isu kita di Laut Cina Selatan. Sebab itu kalau kita lihat sebagai sebuah negara berkecuali dan kalau kita lihat tindakan-tindakan kita masih menganggap bahawa diplomasi kita, terutamanya dengan China, masih berfungsi dengan baik. Sebab itu walaupun kita sebut tadi disebut oleh Tanah Merah tentang nota bantahan-bantahan kita, tapi sebenarnya kita mempunyai suara juga untuk berbincang dan menyelesaikan masalah-masalah kita. Di samping kita melihat diplomasi sebagai satu usaha, tapi kita harus ingat juga antara perkara penting kita ke hadapan adalah mengupayakan pertahanan maritim kita. Sebab itu kalau kita lihat di awal itulah tentang LCS. Tadi Arau menyebut tentang kapal kita mungkin kecil, tapi insya-Allah bila siapnya LCS adalah yang setanding kalau kita lihat untuk menjaga perairan kita dan maritim kita. Minta satu Yang Muhammad Speaker, oleh kerana kita gagal untuk menyembur air sebab mungkin kita takut ataupun kapal kita terlampau dhaif, saya cadangkan supaya kita bertindak meletakkan 1-2. Maksudnya kalau dia bubuh satu kapal, kita bubuh 2 kapal. Sekarang ni kita bubuh satu kapal TLDM dan APM bukan kapal, ini kapal kecil kapal kecil yang dia akan terumbang ambing, tapi kapal Cina duduk steady ya. Jadi polisi TLDM dulu ialah 1-1. Sekarang saya cadangkan supaya 1-2. Kita buat 2 biji kapal. Ataupun kita buat kapal yang sudah tidak digunakan lagi, letak di sana seperti kapal Bunga Raya dan sebagainya, supaya kita berada di sana dalam keadaan 1-2. Saya percaya dari segi diplomatik, dari segi apa sekalipun, kalau mereka melihat kita lebih, kita akan dihormati. Sekarang ni kita nampak orang kita takut. Kalau kapal lain datang berlabuh lagi, apa kita nak buat? Kita hantar nota diplomatik lagi. Sebab kalau kita takut pada China, kita juga akan takut kepada Amerika. Esok takut pada negara-negara kecil. Nelayan Vietnam pun kita boleh tangkap semua sebab dia dah kali masuk 100. Kapal kita nak tangkap 2-3 biji, kita tak boleh tangkap semua pun. Jadi saya cadangkan supaya hadir melebihi daripada mereka. Ini cara diplomatik. Sebab itulah LCS kena siap. Kalau LCS siap, isu ni boleh diselesaikan. Memanglah saya yakin bahawa kerajaan Malaysia Madani ini insya-Allah dia akan siapkan LCS kita seperti pada yang ketidakyakinan. Memanglah Tanah Merah tak ada keyakinan, tapi berdasarkan kepada progres kita boleh melihat bahawa kita sudah pasang di air untuk menyiapkan aset-aset kita. Bukan sahaja tentang LCS, tapi kalau kita lihat kita juga dalam proses menyiapkan LMS di Turki, dan kita masuk fasa seterusnya untuk meningkatkan lagi keupayaan kapal kita. Tadi Arau cadangkan kita letak lebih banyak kapal. Memang kita rancang untuk dapat lebih banyak aset tapi cadangan Arau untuk letakkan kapal yang tak boleh berfungsi itu dekat situ, saya fikir itu harus dipikirkan banyak kali lah, bukan sekali saja. Walaupun nak menampakkan keberadaan kita itu. Sekarang pasal kapal Cina nak datang Pulau Pinang, nak serang Pulau Pinang. Okay. Kita ada joint military operations on a small scale dalam kawasan kita dengan Amerika Syarikat, dengan India, dengan China, dengan Singapura, dengan Indonesia, ya. Dengan India. Jadi semua, apa dia masalah dia? Bagi saya tak ada masalah. Hal ini telah berlaku sejak lama. Malah kalau kerajaan dulu yang bersama PAS bersatu, itu kapal terbang Israel pun boleh lalu kita. Kapal Israel Zim pun boleh masuk pelabuhan. Tapi tak jadi isu. Sekarang jadi isu. Jadi saya nak beritahu, dia boleh kata apa yang dia suka, kita nak jelaskan dasar untuk berbaik dengan semua negara. Kapal dia nak berlabuh,
dalam semua pelabuhan kita, bagi semua negara, kita akan terus izinkan. No compromise. Yang kita tak bagi Israel, yang lain masuklah. Kerana itu dasar. Inilah ironi pertahanan laut Malaysia yang memilukan, strategi unik atau tanda keputusasaan? Ya, teman-teman, sudah kita simak informasi barusan ya, di mana pemerintah Malaysia sendiri bingung bagaimana cara menghadapi Indonesia. Kalau misalnya melihat armada perangnya sendiri, ternyata ya jauh teman-teman untuk menanding Indonesia. Kekuatannya bak langit dan bumi. Indonesia punya 330 lebih kapal perang modern. Dan Malaysia hanya punya 100, bahkan sebagian ini parlemennya sendiri mengatakan itu, mohon maaf ya, itu hanya kapal siluman, kapal yang seperti orang-orangan sawah yang tidak punya amunisi, tidak bisa dimobilisasi untuk berperang. Jadi ya cuman buat gertakan. Tapi lucunya ya mereka itu mengatakan rencana mereka di depan publik. Harusnya dengan rapat militer seperti ini kan tertutup, tidak ditayangkan di parlemen. Ya alhasil negara-negara lain tahu lah. Mereka bawa kapal, misalnya kapalnya 10. Yang bisa berperang cuma 1, 9-nya cuma besi yang mengapung. Kan lucu. Gimana menurut kalian teman-teman soal hal ini? Punya pendapat lain? Tulis deh di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.